Sugihoto, Ini Namo udah Buddhaya mulai. teman-teman semua. Namo Buddhaya. Oke, jadi hari ini tanggal 19 Maret pertemuan kedua ya setelah yang kemarin tanggal berapa? Tanggal 12 ya? Iya, tanggal 12. Oke. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Parita Namakaraghata secara terpimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwadhemi swakhatho bhagawata dhammo dhammang namassami Supartipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Sabe satha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Oke, sebelum mulai nih, ngobrol-ngobrol dulu bentar nih. Gimana kabarnya Ko Altan? So lah ya untuk apa baru dari apa baru santai dari kesibukan. Terus Kabarnya ya alhamdulillah. begitulah. Alhamdulillah ya. kalau kalau agama yang sebelah tuh alhamdulillah. Gimana nih yang lainnya? Suka, Halo Wilson, suka. Ko Fengko, dan yang lain-lain. Halo semua. Apa kabar semua? Kerjaan semoga lancar ya. Segala urusan Sa- dilancarkan. Satu. Segala Oke. jodoh yang masih Halo, single maupun hadir-hadir. masih yang udah pacaran dan nikah tuh Hmm, semua semoga dilancarin. Oh iya, satu. Semoga biar langgeng. Semoga langgeng. Oke, Yang oke. jodoh yang jomblo semoga dapat jodoh lebih cepat. Jadi mungkin setelah dari sini, Cepat kawin ya, cepat kawin. oh jangan cepat-cepat. Nggak ada yang terburu-buru di sini. Oke, oke. Jadi kita mau ngulang dulu sebentar ya dari yang kemarin. Jadi kemarin itu kita sempat bahas itu mulai dari eh, bodhisatwa yang masih menjadi petapa Sumedha. Nah, Hmm, hmm. jadi petapa Sumedha itu sebenarnya dia itu adalah orang kaya sebenarnya. Nah, terus karena orang tuanya meninggal dan dia juga nggak terlalu mentingin keduniawian ya. Nah, akhirnya jadinya dia itu ya meninggalkan duniawian dan dia menjadi seorang petapa. Lalu setelah menjadi seorang petapa, suatu hari dia bertemu dengan eh, Buddha di Pamkara yang waktu itu hendak mau lewat ke kotanya itu. Terus jalanannya rusak, terus dia bantu perbaiki, tapi nggak sempat selesai. Akhirnya sang Buddha di Pamkaranya udah keburu datang, terus dia menjadikan dirinya sebagai jembatan yang untuk dilalui oleh Buddha di Pamkara biar kakinya nggak kotor. Nah, dia itu ada sang Buddha di Pamkara bilang bahwa dia itu nanti yang bakal menjadi sama sang Buddha di kehidupan yang selanjutnya, di bumi yang selanjutnya, di suatu kehidupan baru selanjutnya gitu loh. Nah, nanti dia bakal jadi sama sang Buddha selanjutnya dengan marga Gotama. Oke. Nah, jadi setelah melalui berkalpa-kalpa, akhirnya dia terlahir kembali di di alam jadi enggak. Jadi setelah dia meninggal, dia terlahir kembali di alam surga Tusita menjadi Dewa Seta Ketu. Habis itu setelah berkalpa-kalpa, dia terlahir kembali menjadi seorang pangeran Siddhartha, ya kan, di Kerajaan Kapilawastu. Papanya itu adalah Raja Sudadana, mamanya itu adalah Ratu Mahamaya. Tapi Ratu Mahamaya meninggal 7 hari kemudian. Lalu dia diurus oleh
bibinya ya, diurus sama iinya. Jadi mamanya punya adik kalau nggak salah, ada punya sih aku lupa juga deh. Nah dia tuh diurus lah sama Mahapajapati Gotami, dan Mahapajapati Gotami pun menjadi istrinya siapa, Raja Suddhodana juga gitu. Nah akhirnya diurus oleh Mahapajapati Gotami. Oh ya, sebelum pas dia terlahir di dunia, dia lahir kembali menjadi Pangeran Siddhartha, dia itu keluar dari rahim ibunya eh, apa ya, dengan posisi berdiri gitu. Jadi mamanya itu melahirkan dalam posisi berdiri, lalu dia keluarnya benar-benar kayak langsung keluar gitu aja sih, kayaknya kayak model langsung keluar gitu, nggak melalui proses persalinan gitu. Hmm. Nah, langsung kayak keluar gitu, itu bisa jalan 7 langkah. Setelah jalan 7 langkah dia bisa ngomong langsung. Jadi dia itu ngomong, mana ya? Nih, akulah yang terluhur di dunia ini, akulah yang teragung di dunia ini, akulah yang termulia di dunia ini. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran ulang bagiku. Nah, jadi dia ngomong kayak gitu. Dia yang terluhur, dia yang teragung, dia yang termulia. Ini kehidupan dia yang terakhir, nggak bakal ada lagi kehidupan selanjutnya. Nah, itu akhirnya ada para petapa yang meramal, salah satunya ada Asita. Nah, Asita itu petapa yang benar-benar yakin, yang ramal bahwa dia bakal jadi Buddha gitu. Pangeran Asita itu bakal jadi Buddha. Ya, tapi si Asita itu nangis dulu bahwa umurnya sudah tua, dia nggak bisa mendengarkan sama yang diajarkan oleh Buddha Gautama gitu, oleh Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha. Oke, lanjut lagi. Waktu itu dapat berapa lama? 16 tahun. Akhirnya Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan eh, Putri Yasodhara. Benar nggak? Aku lupa jadinya. Seketika aku buntu otaknya. Gimana Luis, masih ingat nggak? Santai, Aku jadi lupa, santai, jadi buntu otaknya. santai dulu. Oh iya benar, oke. Putri Yasodhara. Luis kemana ini? Kok Altan? Altan. Gimana? Halo. Ini udah lewat belum gambarnya? Belum ya? Halo. Ini miku yang error atau gimana ya? Halo, halo. Ya oke oke. Oke, jadi setelah dia nikah, habis itu kan dia nggak boleh ngelihat 4 penampakan kan. Nah, tapi suatu hari Pangeran Siddhartha itu, nah itu ceritanya tentang pernikahannya. Nah, itu suatu hari itu dia memohon izin ke papanya, ke Raja Suddhodana, buat keluar istana, buat melihat keadaan kerajaannya seperti apa, melihat negaranya seperti apa, rakyatnya itu makmur atau enggak, apa yang diperlukan oleh rakyatnya gitu. Jadi dia benar-benar bosen di istana, nggak pernah ngelihat dunia luar, dan akhirnya dia keluar istana, dia minta izin ke papanya. Terus setelah dia keluar, raja tuh menyuruh semuanya itu menghias kota, menghias semua jalanan. Terus yang boleh keluar itu cuma orang yang sehat, yang muda, semua itu yang sehat-sehat aja, yang tua-tua, yang sakit, orang-orang mati nggak boleh sampai kelihatan. Para petapa nggak boleh sampai kelihatan. Jadi sudah disuruh semuanya begitu, tapi entah mengapa pada tengah jalan itu dia melihat seorang orang tua gitu. Nah, orang tua ini kalau nggak salah ya, dia itu jelmaan dari si Dewa Saka. Jadi Dewa Saka tuh dewa, dewa apa ya? Pokoknya dia itu apa ya? Sebut itu kayak memang
dewa sengaja jadi Menyamar ya. menyamar jadi orang tua gitu supaya nanti Pangestu tuh bisa lihat. Padahal si petapa itu si orang tua itu sebenarnya udah diusir-usir, tapi entah kenapa tiba-tiba masih bisa nampakin diri depan Pangeran Siddhartha. Nah, akhirnya dia pulang, ya kan, karena dia bingung. Jadi pas dia ketemu itu dia nanya ke si Cana, Cana itu apa? Kata Cana bilang, oh itu orang tua gitu. Ah, orang tua? Aneh banget, saya nggak pernah dengar kata-kata itu. Oh ya, pangeran, itu adalah orang tua, suatu kondisi di mana nanti orang itu eh, menjadi lemas gitu. Orang yang udah tua itu kan biasa lemas gitu. Terus suatu kondisi di mana nanti orang itu tuh em, memang sudah umurnya lama-lama makin bertambah umurnya. Jadi kata Pangasata bilang, apakah kita bisa jadi seperti itu? Oh, kata Cana bilang, oh iya, nanti semua orang itu bakal jadi seperti itu, Pangeran. Itu adalah kondisi alami. Semua orang bisa mengalami seperti itu, akan mengalami hal seperti itu. Nah, akhirnya karena dia melihat kondisi seperti itu, dia sedih sekali, akhirnya dia pulang ke istana. Nah, seperti itu. Lalu 4 bulan sudah berlalu setelah semenjak ia keluar dari istana. Ini aku bacain dulu ya. 4 bulan sudah berlalu. Perasaan desakan spiritual yang melanda Pangeran Siddhartha yang timbul karena rasa muak terhadap kelahiran dan penuaan tak terbendung lagi dengan kesenangan dan kemewahan yang disediakan dan ditata oleh ayahnya. Suatu hari, sekali lagi ia memohon untuk keluar istana. Namun, kali ini ia tidak ingin kunjungannya diumumkan ataupun dipersiapkan karena ia ingin melihat segala hal, termasuk kehidupan sehari-hari rakyatnya. Raja Suddhodana mengizinkannya dengan berat hati karena masih merasa gundah terhadap apa yang terjadi selama kunjungan pertama pangeran. Karena pangeran bakal melihat banyak rakyat jelata, rakyat mulai raja mulai merasa takut bahwa apa yang telah diramalkan oleh petapa tua akan menjadi kenyataan. Maksudnya itu ramalan dari petapa Asita dan para petapa-petapa lain nanti takutnya jadi kenyataan karena mereka bilang nggak boleh sampai ngelihat empat penampakan gitu. Nah, lalu akan tetapi cinta dan kasihnya terhadap putranya mengalahkan hatinya yang keras. Karena itu, ia mengizinkan pangeran melakukan kunjungan untuk kedua kalinya, sembari berharap agar hal-hal yang tidak menyenangkan tak tampak olehnya. Nah, lalu hari kunjungan telah tiba. Pangeran Sata keluar sana dengan berjalan kaki dan ditemani oleh Cana. Ia berpakaian biasa saja, seperti layaknya biasa, rakyat biasa dari keluarga orang kaya. Agar jangan sampai dikenali dan menarik perhatian orang. Keadaan sehari-hari kota tersebut berbeda dari apa yang biasa apa yang ia lihat sebelumnya pada kunjungan yang lalu. Gak ada bendera-bendera, gak ada panji-panji, gak ada bunga-bunga, ataupun orang berpakaian khusus untuk menunggu kehadiran Pangeran Siddhartha di sepanjang jalan. Nah, terus mana ya? Nah, pada suatu saat dia berjalan tuh kan. Nah, habis itu dia mendengar suara seorang laki-laki yang sedang menangis terseduh-seduh karena sangat kesakitan. Pangeran memandang dan ke sekitar untuk mencari sumber suara itu. Coba boleh di next gambarnya nggak? Nah, kurang jelas. Oke. Nah, itu ceritanya gambar dia tuh ada dia ketemu sama orang sakit ya. Eh,
Pemandangan ini mengguncang pangeran untuk kedua kalinya. Dengan penuh welas asih, pangeran segera mendekati orang tersebut. Melihat hal itu, Cana buru-buru berusaha menggapai tangan pangeran, namun tak kuasa mencegahnya. Pangeran menegak dan memangku kepala orang itu di lututnya, membelai kepalanya dengan lembut untuk menenangkan dan menghiburnya. Pangeran lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu? Ada apa?" Laki itu mencoba berkata, namun tak sepatah kata pun terlontar dari mulutnya. Dia hanya bisa menangis. Terus dia nanya ke Cana. Dia nanya ke Cana, dia bilang, "Cana, itu apa?" gitu. Kenapa dia nangis-nangis, dia pegang perutnya gitu. Katakanlah, mengapa ya seperti ini gitu. Kata Pangeran Siddhartha tuh. Nah, terus dia bilang lanjutin lagi tuh, tubuhnya lemes, gemetaran. Mengapa? Mengapa ya sulit bernafas? Mengapa ya tidak mampu berbicara? Apa yang telah terjadi pada tubuhnya? Pangeran Siddhartha bertanya terus-menerus kepada Cana. Terus lalu Cana ketakutan dan berteriak gitu. Jangan sentuh dia, dia sedang sakit. Tuh. Jangan memegangi orang itu seperti ini. Darahnya beracun dan telah menyebar seluruh apa sih yang telah menyebar melalui seluruh pembuluh darahnya gitu. Jadi Cana tuh langsung melarang Pangeran Siddhartha buat megang orang itu gitu, so, takut tertular gitu. Terus akan tetapi, apakah ada orang lain yang menderita orang seperti ini? Bagaimana dengan diriku? Apakah saya juga akan seperti ini? Dia tanya begitu kan ke si Cana. Nah, terus si Cana bilang, benar Pangeran, pasti ada orang lain juga yang akan menderita sakit seperti ini. Pangeran pun juga suatu saat nanti bisa saja mengalami sakit. Nah, terus itu adalah kondisi normal Pangeran. Mohon Pangeran tidak memegang dia lagi karena orang itu sedang sakit dan akan tertular gitu, takutnya tertular. Terus kata kata si kata penyiasatnya bilang nanya lagi, "Sana, apakah ada penyakit lain yang mirip ataupun yang lebih berat gitu, yang lebih ganas penyakitnya?" Terus kata si Sana bilang, "Oh iya Pangeran, ada begitu banyak penyakit selain yang Pangeran ketemu saat ini. Itu akan timbul ke kita, akan menyerang kita kapan saja tanpa sepengetahuan kita gitu. Bisa menimbulkan sakit sehebat ini atau malah lebih berat lagi." Lalu kata Pangeran Siddhartha bilang, apakah ada seorang pun yang bisa membantu menyembuhkan semua penyakit ini? Apakah setiap orang akan sakit? Mampukah kita mengalami penyakit tak kala penyakit menyerang? Atau apakah kita menghindari sakit? Kata Pangeran. Terus kata Sesana bilang, di dunia ini mungkin dan jamak terjadi bahwa setiap orang akan mengalami sakit, termasuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, paduka raja, dan diriku sendiri. Kita bisa sakit kapanpun, dimanapun, lalu kita akan menderita karenanya. Kita tidak dapat sepenuhnya menghindari sakit walaupun kita berusaha mencegahnya. Jadi kata Chandra bilang itu, kita nggak bisa ngehindar walaupun kita telah mencegahnya. Penyakit itu bisa datang kapan aja gitu. Jadi saat Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang sakit, penampakan sakit, penampakan yang kedua ini, dia benar-benar bingung banget gitu loh. Kok ada orang seperti ini gitu. Dia baru benar-benar melihat ada orang seperti itu gitu. Dan dia merasa aneh sekali, itu apa? Oh, itu orang sakit, kata Cama bilang. Nah, lalu tunggu. Nah, oleh itu akhirnya si Pangeran Seto itu pulang bersama dengan Cana. Lalu si Raja Sudono itu manggil Cana. Terus
si karena kan pasti dia ngomong gitu bahwa ya udah ngelihat apa-apa gitu. Terus akhirnya Raja Sudana tuh jadi sedih gitu. Dan akhirnya Raja lagi-lagi menambahkan jumlah penari, jumlah pelayan, menambahkan penjagaan di setiap istana. Ya kalau misalnya ada orang yang sakit atau ada orang yang udah tua-tua, nanti diusir dari istana gitu. Dia cuma ada orang yang sehat-sehat aja di dalam istana. Tuh. Terus mungkin ada yang tanya kali ya Altan ya. Gimana itu? Mungkin ada yang nanya kali ya. Tah kalau misalnya Raja Sudodana itu sakit gimana tuh? Nah, iya, agak Kayaknya kepikiran kalau juga ya. Heeh. iya aku pernah sempat kepikiran. Tapi Maksudnya kayaknya kalau kayak menurut kayak aku, di dalam kerajaan itu masa nggak ada yang sakit kan gitu. iya kalau orang-orang lain pasti ada yang sakit lah. Tapi mereka kan orang-orang lain kan pasti bakal diasingkan. Cuman kalau rajanya sendiri ya Raja Sudodana, anak-anak suka kepikiran tuh gimana ya? Apa mungkin dia Kayaknya orang sakit itu lebih spesifiknya dia yang kayak yang digambar itu atau orang yang sudah berpenyakit berat gitu. Tapi kalau demam-demam semua gitu jenis mungkin enggak. penyakit sih yang memang kayak kelihatan kesakitan gitu loh. Yang benar-benar kayak Hmm. kesakitan badannya lemes gitu. Pasti pasti itu yang bakal bisa bikin Pangeran Siddhartha tuh merasa aneh gitu. Kayaknya sih Mungkin kalau udah misalnya mungkin merasa udah aneh sih pada awalnya sih. Tapi ini kan yang dilihat itu kan yang lebih parah mungkin ya. atau mungkin Raja Sudolana mungkin nggak nampakin dia sakit kali kalau dia sakit mungkin dia ngasingkan diri juga kayak mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Terus Tapi kan masih ada pelayan yang lain, pelayan yang tapi kalau banyak. pengen langsung diusir kalau pelayan-pelayan Mm, 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 mm. langsung diasingkan. Kalau Raja Sudolana kan emang pola hidupnya berarti kan harus sehat dong kayak dia dong. Seorang raja Betul, mungkin betul. banyak olahraga apa segala macam, makanannya dijaga juga mungkin. Jadinya ya sebisa mungkin dia nggak sakit. Jadi kalau dia sakit pun mungkin sakitnya cuma sakit ringan dan Tapi sebenarnya ya sih gitu. kalau Raja Sudonada mungkin kan jarang ketemu ya, kan lebih dekat kan sama istrinya. Nggak tahu ya namanya juga dalam kerajaan sih. Tahu kalau Iya kehidupan kan? sehari-hari. Kalau Nggak tahu misalnya kita istrinya kehidupan yang sehari-hari. sakit kan seharusnya kan lebih nampak kan. Kadang iya sih terbesit pertanyaan itu pasti. Iya, kita kadang-kadang suka pasti bingung dengan pertanyaan seperti itu. Tapi yang pasti pada saat itu benar-benar nggak lihat sama sekali dalam istana. Sampai rajanya sakit pun mungkin dia benar-benar nggak ngelihat. Tuh, nggak bakal mungkin dia lihat dalam istana tuh ada yang sakit, ada yang tua, ada yang ada seorang petapa atau misalnya ada orang yang mati gitu kan nggak bakal mungkin itu nih dalam sana gitu gitu. Nah terus tunggu ya. Nah habis setelah dia keluar yang kedua yang dia ketemu sama orang sakit akhirnya dia minta lagi ke papanya buat keluar lagi 4 bulan setelahnya itu tuh dia minta lagi tuh setelah orang sakit jadi dia waktu itu orang tua dia minta dia tuh 4 bulan kemudian dia minta lagi terus dia ketemu orang sakit habis itu 4 bulan lagi dia keluar lagi nih. Nah itu si Pangeran Data itu dia minta keluar tuh lalu seperti biasanya gitu Pangeran Data tuh pasti selalu menyamar se- sebagai orang yang dari keluarga biasa keluarga orang orang kaya biasa gitu bukan dari kerajaan bukan bukan putra raja gitu bukan bukan pangeran jadi dia keluar dengan pakaian biasa gitu. Soalnya kan kalau misalnya dia keluar dengan pakaian istana gitu sebagai seperti seorang pangeran, nanti kan takutnya ketahuan gitu kalau dia pangeran. Takutnya nanti ada yang ngapa-ngapain dia gitu. Mungkin zaman sekarang takut dibegal ya. Nah, udah itu tunggu ya. Tapi rajanya itu benar-benar mencegah banget. Tapi ya tetap aja akhirnya raja tuh ngasih izin gitu. Raja Sudolana tetap ngasih izin, papanya tetap ngasih izin kan buat kunjungannya itu.
Nah, seperti pada kunjungan seperti biasanya, Pangeran Data itu keluar ke sana dia jalan jalan kaki, jalan-jalan gitu. Terus dia ngeliat-liat orang, ngeliat-ngeliat keramaian, ngeliat toko-toko. Nah, terus para pemilik toko juga banyak yang nyambut, ya banyak yang nyambut, banyak yang manggil. Nah, jadi seolah-olah seperti nawarin barang dagangan gitu loh. Nah, itu di tengah-tengah jalan Pengas Data dan Sana itu bertemu iring-iringan. Dua orang di depan, dua lagi di belakang, dan banyak lagi di belakang. Terus dua orang di depan dan dua orang di belakang itu ini pegang-pegang tanduk. Itu di belakang lagi ada banyak rombongan lagi. Nah, terus ada orang di atas pandu itu terus ditutupin kain. Orang yang lain tuh semuanya raut wajahnya sedih, menangis gitu. Kayak menangisi orang yang ada di atas pandu itu loh. Terus sampai dia menuju ke suatu tempat. Nah, terus karena si pengacara itu nggak tahu itu apa, akhirnya dia nanya ke Cana gitu. Itu apa Cana? Mereka itu sedang ngapain? Itu iring-iringan apaan gitu? Kenapa mereka semua itu berbaris terus nangis, sedih semua orang di situ. Terus orang yang ada di atas tandu itu kenapa gitu? Kenapa dia terbaring ditutupin kain? Nah, terus kata si Cana bilang begini, Pangeran, orang itu telah mati. Ia tak bisa mengetahui ataupun berkata apapun, kendati pun mereka tengah mengusungnya dengan canggung. Nah, orang-orang itu yaitu keluarga dan kerabatnya. Semuanya akan memperabukannya, maksudnya membakarnya ya, apa? Eh, mengkremasi lah. Setelah itu mereka tak akan saling berjumpa lagi. Itulah sebabnya mengapa mereka menangis. Nah, terus kata si pangeran bilang gini, mati, mati itu apa gitu, aneh sekali gitu. Apa itu mati gitu. Terus eh, dia benar-benar merasa aneh kan. Terus akhirnya dia ikutin sampai ke tempat kremasinya kan. Terus orang-orang tuh membalikan si mayat itu tuh di setumpuk kayu gitu kan buat dibakar. Nah, terus orang-orang akhirnya membakar mayat itu. Terus pangeran terkejut gitu apa yang mereka lakukan terhadap orang itu kan. Terus ia mencubit tangannya sendiri dan gosokkan matanya untuk meyakinkan diri dia bahwa ia nggak berhenti sampai segitunya gitu. Nah, terus si pangeran itu ngeliat kan, itu mayatnya kok nggak terjadi apa-apa gitu, nggak merasa kesakitan atau apa gitu. Terus orang-orang di sekitarnya tuh sampai nangis-nangis gitu. Terus apa lagi sih aku jadi lupa. Nah, terus dia nanya ke Cana lagi. Cana, apa arti yang sesungguhnya dari mati? Mengapa orang itu bergeming, tetap terbaring di sana? Dan mengapa ia membiarkan dirinya dibakar oleh kerabatnya? Tidakkah ia merasa sakit saat dibakar? Gitu. Terus kata kata si canannya bilang, Pangeran, saat mati seseorang tak lagi memiliki kesadaran ataupun perasaan di tubuhnya. Ia tidak dapat melihat apapun melalui matanya. Ia tidak dapat mendengar suara apapun melalui telinganya. Ia tidak dapat mencium apapun melalui hidungnya. Nah, ia tidak mampu mencicipi rasa manis, pahit, asam, ataupun asin dari makanan
apapun walaupun ia memiliki lidah. Ia tidak akan dapat merasakan panas, dingin, lembut, ataupun kasarnya sesuatu apapun itu melalui tubuhnya. Ia tidak memiliki kesadaran lagi. Dia nggak bakal mampu merasakan apapun, sentuhan apapun, karena ia telah mati. Terus kata si pengusaha bilang gini, tapi Cana, apakah saya juga akan mati seperti orang itu? Apakah ayah, ibu, ya saudara, dan semua orang yang saya sayang, yang saya kenal akan mati? Apakah tak akan ada seorang pun yang mampu mengatasi kematian? Kata si pengusaha bilang. Terus kata si Cana bilang gini, benar pangeran, semua itu bakal mati. Gak ada yang bisa menghindari kematian. Gak bakal ada yang bisa menanggulangi kematian. Semua pasti mati. Nah, terus melihat pemandangan seperti itu, akhirnya Pangeran Setia itu merasa sedih ya. Dia tuh akhirnya dia balik lagi ke istana. Dia masuk kamarnya sendirian. Terus dia merenungkan. Terus benar-benar dia mikir kalau itu tuh benar-benar mengerikan sekali gitu. Terus yang setiap orang tuh harus mati, nggak bakal bisa ada yang mencegahnya. Nah, terus akhirnya kata si pangeran bilang dalam hatinya terbersit seperti ini. Harus ada nih yang bisa mengatasi kematian. Aku harus cari caranya supaya uh, ayah, ibu, ya saudara, dan semua orang-orang yang dia kenal, yang dia cintai, nggak bakal menjadi tua, sakit, dan mati. Nah, terus dia benar-benar berpikir seperti itu kan. Nah, terus Canak tuh akhirnya ngasih kabar lagi kan ke Raja Sudodana bahwa Pangeran Satya itu di tengah jalan melihat orang mati. Nah, terus akhirnya Raja makin lama makin makin sedih gitu kan, makin makin ketakutan, takutnya si Pangeran Satya itu anaknya bakal jadi Buddha. Nah, akhirnya kejadian itu telah berlalu. Tunggu ya. Nah, terus setelah ada kejadian itu tuh Raja Sudana kan akhirnya nambahin lagi hiburan-hiburan dalam kerajaan. Dia nambah-nambahin pelayan, nambah-nambahin penari, semua ditambahin semua. Tapi itu cuma berjalan beberapa waktu saja. Apa yang saya tahu cuma bahagia, cuma senang beberapa waktu saja. Tapi itu akhirnya tetap saja membuat Pangeran Satang bosan, sedih, semuanya. Nah, terus akhirnya setelah berbulan-bulan itu dia minta lagi keluar sama papanya untuk keluar istana. Nah, terus tapi raja akhirnya nggak punya alasan apapun untuk menolak permohonan putranya itu kan. Dia nggak punya alasan apapun lagi buat nolak Pangeseta buat bisa keluar istana. Nah, akhirnya ya Pangeseta kali itu dia benar-benar pergi keluar istana. Nah, terus seperti biasa lagi, dia pakai baju kayak orang biasa, terus dia jalan kaki dengan sana, dia melihat keadaan kota semuanya, terus nggak dia akhirnya di situ nggak temuin hal-hal yang aneh-aneh lagi, dia nggak ketemu orang tua, nggak ketemu orang sakit, nggak ketemu orang mati lagi. Tapi di suatu saat akhirnya dia ketemu apa namanya si siapa dia ketemu dengan seorang petapa gitu. Jadi Pangeran itu sebenarnya lagi jalan ke taman kerajaan. Jadi ke taman kerajaan itu kayaknya tuh nggak satu kompleks sama kerajaan inti kan, sama istana gitu. Jadi dia jalan sama sana ke taman kerajaan gitu.
Atau sampai sana kan dia ngeliat semua kondisinya tenang banget di dalam taman, ya kan semua angin tuh berhembus semriwing gitu. Nah, terus itu dia ngedenger burung-burung berkicauan, terus tempat indah segala macam. Nah, terus disitulah dia dia ketemu dengan seorang petapa. Nah, terus dia ngeliat kenapa itu orang tuh bener-bener jalannya itu eh, jalannya tuh sangat mindful gitu, bener-bener sangat perhatian sekali jalannya, bener-bener penuh dengan kesadaran. Kenapa dia terlihat anggun, kenapa kepalanya dicukur semua, kenapa dia pakai jubah gitu, kenapa dia pakai kain selembar seperti itu. Terus ada apa gitu dengan orang itu gitu. Dia tanya ke Cana kan. Dia tanya, Cana, lihatlah orang itu tidak seperti yang lainnya. Rambutnya, janggutnya tercukur bersih. Ia pakai jubah berwarna jingga muda. Ya, dia pakai jubah coklat itu kan, jubah banti lah. Nah, wajahnya berseri-seri, menyenangkan untuk dipandang. Ia tampak tenang. Ia berjalan dengan tenang. Dan matanya menatap ke bawah. Oh, Cana, siapakah dia? Terus kata kata si Cana bilang gitu, Pangeran, dia adalah seorang petapa. Pangeran Cana merasa heran dan kembali bertanya, petapa? Apa yang dimaksud dengan petapa? Terus kata si Cana bilang, petapa itu adalah seorang yang meninggalkan dunia wian, meninggalkan keluarganya, dan ia mengenakan jubah sehelai sehelai kain seperti itu. Nah, dia pikirannya senantiasa hanya untuk berbuat baik. Semua tindakannya itu harus terpuji. Nah, terus Pangeran Zata akhirnya makin lama makin merasa pengen tahu lebih dalam lagi apa sih sesungguhnya itu petapa. Nah, akhirnya dia mendekati petapa itu lalu bertanya, "Oh, saudara, penampilan Anda berbeda dari orang lainnya. Kepala Anda tidak seperti orang lainnya. Pakaian Anda pun juga tidak seperti orang lainnya. Siapakah Anda ini?" Kata si petapa bilang, Pangeran, saya adalah petapa. Kata si petapa itu kan. Terus Pangeran terkejut karena petapa itu mengetahui dirinya yang sesungguhnya walaupun ia tengah menyamar. Namun ia terus bertanya. Jadi pangeran tuh benar-benar aneh gitu. Kok si petapanya tahu dia itu pangeran gitu. Padahal dia aja baru kenal, baru lihat gitu. Nah terus dia bertanya lagi ke petapanya. Mohon ceritakan lebih banyak lagi. Apa yang Anda maksud seorang petapa itu? Terus si petapa itu ngejelasin. Saya adalah orang yang meninggalkan kehidupan keduniawian. Setelah mencukur bersih rambut dan semuanya, saya mengenakan jubah ini gitu. Terus saya meninggalkan semuanya, meninggalkan duniawian, meninggalkan kesenangan untuk mencari obat, mengatasi usia tua, penyakit, dan kematian yang semuanya menyebabkan penderitaan. Saya mencari jalan pembebasan dari penderitaan duniawi. Saya berjuang demi meningkatkan kesejahteraan semua makhluk. Terus karena pengen saya itu benar-benar pengen tahu banget, akhirnya dia tanya lagi. Lalu bagaimana caranya Anda hidup? Di mana Anda tinggal? Tampak begitu bahagia sekali Anda. Gak memikirkan kehidupan, gak memikirkan kehidupan lagi gitu. Gak memikirkan kehidupan fana lagi. Mengapa demikian? Terus si petapa itu bilang, saya tinggal di dalam hutan ataupun di Cetia dan setiap harinya saya menerima dana makanan.
yang dipersembahkan oleh para keluarga yang tulus hati. Dengan dana makanan inilah saya tetap hidup, berpuas diri terhadap kepemilikan dan kebutuhan yang sedikit. Demikianlah saya hidup sederhana. Saya bahagia dan tidak mencemaskan kehidupan ini karena saya telah mengetahui jalan kebahagiaan. Saya mengabdikan hidup saya dengan pergi dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan orang lain untuk hidup bisa lebih berbahagia dan tidak merugikan makhluk lain. Melakukan perbuatan baik dan mensucikan pikiran. Itu si petapanya ngomong seperti itu. Nah, lalu akhirnya pengingat saya itu tuh merasa, oh kayaknya ini nih yang gue butuh nih, gitu kata si pengingat bilang gitu tuh. Nah, terus akhirnya dia pulang dengan rasa bahagia. Nah, akhirnya setelah dia pulang, dapat berapa lama? Eh, tunggu ya. Nah, akhirnya dia setelah dia pulang dia benar-benar kayak pengen banget jadi petapa, hidupnya harus tenang seperti petapa gitu. Nah, terus tunggu. Nah, terus suatu hari ternyata Pangeran Siddhartha akhirnya dia punya anak. Dia si istrinya Putri ya saudara melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, dikasih nama lah Rahula. Rahula itu akhirnya belenggu. Nah gitu. Terus belenggu itu sebenarnya gini. Alih-alih menjadi girang, pangeran malah bersedih hati mendengar berita tersebut sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tuh pangeran Seta itu kan lagi seneng-senengnya kan. Dia eh, pengen menjadi layaknya seperti petapa itu. Tapi dia akhirnya malah sedih gitu. Dia ngedengar bahwa udah lahir anaknya. Nah, terus dia bilang begini, sebuah belenggu dalam gurun rahu. Ini aku lagi baca bukunya nih. Telah terlahir bagiku, ikatan besar telah timbul bagi bahasa palinya. Rahula Jatto, Bandanang datang. Kelahiran tersebut merupakan halangan karena ia mencintai keluarga dan anaknya yang baru terlahir. Ia berpendapat bahwa kemelekatan pada keluarga dan putranya akan merintangi niatnya untuk menjadi petapa seperti yang ia inginkan. Mengetahui apa yang diutarakan pangeran saat itu, Raja Sulangana kemudian menamai bayi itu Rahula, yang berarti belenggu. Jadi karena si Rahula itu jadi anaknya si pangeran itu lahir, nah terus jadi seperti jadi penghalang untuk pangeran Siddhartha untuk menjadi petapa karena dia nggak bakal mungkin ninggalin keluarganya. Akhirnya dia dikasih nama lah anaknya itu Rahula gitu. Rahula itu artinya belenggu. Jadi suatu hal yang membelenggu Pangeran Siddhartha yang apa ya menghalangi Pangeran Siddhartha untuk bisa menjadi seorang petapa gitu. Nah, terus habis itu semua penampakan itu udah dilihat satu persatu. Nah, terus akhirnya di suatu malam Raja Sudana itu tengah mengadakan pesta besar-besaran. Semua pelayan yang cantik-cantik itu udah disiapin semua, tapi Pangeran Siddhartha benar-benar tidak menikmati perayaan tersebut.
Semuanya bagi Pangeran Siddhartha itu adalah suatu hal yang membosankan, yang penuh dengan keduniawian. Nah, akhirnya, tunggu dulu ya. Akhirnya di hari itu dia mau meninggalkan keduniawian. Coba boleh Altan di next page. Nah, terus akhirnya ya dia benar-benar di hari itu dia akhirnya benar-benar apa ya sebutnya ya? Apa sih Altan? Benar-benar memutuskan untuk ini ya, untuk Ya, benar-benar memutuskan gitu, benar-benar tekadnya udah bulat sekali untuk bisa meninggalkan keduniawian. Nah, terus dia akhirnya benar-benar siap untuk meninggalkan keduniawian dan ninggalin anak istrinya semua. Nah, terus akhirnya dia benar-benar pas malam-malam itu dia langsung ngetok-ngetok pintunya si Cana. Terus dia bilang ke Cana kalau dia itu mau keluar dari istana. Terus tunggu ya. Si penasihat itu ada ngomong gini. Upadutang watabo, upasatang watabo. Untuk oh betapa menyulitkan, oh betapa menekan. Nah, terus karena dia berkata seperti itu, karena dia ngelihat semuanya itu pas pestanya itu merasa bosan, terus di akhir pesta dia ngelihat semua pelayan, penari, semua udah pada mabok, terus itu dia tergeletak semua, merasa jijik lah Fanya Siddhartha terhadap pemandangan seperti itu. Nah itu akhirnya dia ngomong yang tadi tuh, yang aku bilang tadi tuh, upadutang watabo, upasatang watabo. Yang akhirnya, oh betapa menyulitkan, oh betapa menekankan. Betapa menekan gitu loh. Jadi kondisi seperti itu eh, menjadikan ya seperti tertekan gitu. Nah, itu benar-benar kondisi seperti ini tuh benar-benar menyulitkan gitu. Dia tuh pengen semuanya tuh terbebas dari penderitaan gitu. Nah, akhirnya ya dia kan yang aku bilang lagi, akhirnya dia ngetok-ngetok pintu Cana, pintu pintu tempatnya Cana. Dia mau meninggalkan keduniawian. Terus si pengeset kan bangunin Cana, terus dia tak bilang ke Cana gini. Cana, saya ingin meninggalkan keduniawian malam ini juga. Jangan beritahu siapapun. Pergilah cepat dan diam-diam. Lalu taruhlah pelana, apa tuh? Taruhlah pelana dengan kencang kepada Kantaka, kuda putih saya yang perkasa gitu. Dia ngomong seperti itu. Jadi dia bilang, sana saya mau ninggalin dunia Wian, lu jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Eh, lu iket itu apa namanya itu buat pengendali kuda ke si Kantaka. Kantaka itu kuda putihnya si Pangeran Siddhartha. Supaya benar-benar itu nggak terlepas. Jadi dia benar-benar bisa pergi gitu dengan si kudanya itu. Terus si Cana itu akhirnya benar-benar menaati apa namanya menaati permintaannya si Pangeran Siddhartha. Baiklah Pangeran, segera ia membawa tali apa nih? Aku lagi baca juga nih. Segera ia membawa tali, kekang, dan beberapa perlengkapan lainnya yang dibutuhkan lalu menuju ke kandang kuda kerajaan. Ketika Cana mengikatkan pelanas secara agak secara agak kencang pada badannya Kantaka, kuda itu sabar bahwa ikatan ini lain dari biasanya. Kuda itu merasa yakin bahwa pangeran sedang meninggalkan keduniawian untuk menjadi petapa malam itu juga dan akan menunggangi dirinya. Artinya luap dengan kegembiraan karena ia dipilih pangeran untuk melepaskan untuk melakukan pelepasan agung. Nah, jadi jadi Kantaka itu juga sebenarnya malahan dia bisa nyadar gitu loh bahwa Pangeran Siddhartha itu
mau meninggalkan duniawian malam itu gitu. Jadi walaupun dia hewan, walaupun dia kuda, dia bisa nyadar bahwa penguasa itu tuh ternyata dia mau meninggalkan duniawian gitu. Terus akhirnya penguasa itu ngeliat lagi ke anaknya, ke istrinya sebelum dia meninggalkan duniawian gitu. Istri dan anaknya sedang tertidur. Lalu mana ya? Oke, tunggu ya. Terus tadinya kan dia mau ceritanya mau ngizin dulu ke si putri ya saudara gitu, ke istrinya. Tapi kan nggak bakal mungkin diizinin gitu. Nah akhirnya ya dia pergi cepat-cepat sama Chana gitu. Dia tanpa izin ke semuanya dia benar-benar langsung pergi gitu aja. Nah, terus mana ya? Oh ya, pas sampai di gerbang apa ya? Gerbang kerajaan apa gerbang kota ya? Aku lupa. Oh ya, nih gerbang kota kerajaan. Ya di depan gerbang kota. Nah, akhirnya dia ketemu sama dewa, tapi dewa itu dewa Mara. Dewa Mara itu maksudnya siapa? Mungkin bisa ada yang lebih menjelaskan lebih detail. Coba Suka bisa bisa jelasin soal Dewa Mara nggak? Oke, kalau nggak bisa aku aja jelasin deh ya. Jadi dewa Mara ini namanya Mara. Mara Wasawati. Jadi si dewa ini tuh jahat gitu loh. Dewa tapi jahat gitu. Kayak gitulah pokoknya. Dia ada di alam surga Paranimita Wasawati. Jadi dia itu tuh bener-bener pengen saya itu nggak meninggalkan Nyawian, nggak menjadi Buddha gitu. Itu benar-benar jahat sekali. Nah, terus si Dewa Mara itu mencegah si Pangeran Siddhartha itu buat menjadi Pangeran Siddhartha, bukan menjadi Pangeran Siddhartha, menjadi Buddha gitu. Nah, terus dia mencegah gitu. Dia bilang ke si Pangeran Siddhartha, lu ngapain jadi Buddha? Balik ke istana sana. Entar bentar lagi kamu bakal diangkat jadi raja gitu. Nah, terus nih yang bener ini. Jadi di buku ini tertulis gitu. Oh, Bodhisatwa muda nan berani, janganlah meninggalkan keduniawian. Engkau tidak perlu menjadi biku. Karena 7 hari nanti harta roda agung akan muncul di hadapanmu. Maksudnya semua kekayaan istana, semuanya dari jabatan raja bakal jadi punyanya dia gitu. Bakal dia 7 hari kemudian tuh bakal dijadiin raja gitu. Ya gitulah pokoknya. Terus lanjut lagi. Aku berjanji, engkau akan menjadi adiraja dunia penuh dengan kemakmuran dan kekuatan perkasa. Kembalilah ke istana, pangeran, kembalilah gitu. Karena si Mara tuh yang gitu, dia benar-benar mencegahnya gitu. Terus Boy satu si pangeran satu nanya apa gitu, siapakah engkau Sorry Chris, suara lu hilang. sekarang menjawab gini, kan aku adalah Chris, Mara suara lu hilang Wasawati. Chris. Terus Bodhisatwa menjawab dengan lantang, "Enyahlah kau marah." Tes tes. Suara aku ada nggak? Coba diulangi lagi. Halo. Oke 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 oke. Tes tes. Suara aku ada nggak? Tes tes tes. Udah Suara udah. aku ada nggak? Tes tes. Suara aku ada nggak?
Sudah. Tes, 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 Sudah. tes, suara aku ada nggak? Sudah. Tes, tes, suara aku ada. Suara aku ada nggak? Tadi sampai mana nggak adanya? Tadi sampai mana nggak adanya? Coba lu ulang lagi dari Dewa Mara yang mulai menghalang Pangeran Siddhartha untuk menjadi petapa. Halo Chris, suaramu masih nggak ada ya? Oke, untuk semua silakan tunggu sebentar ya, si Krisna mungkin lagi reconnect. Tes, tes, Oke, tes, udah bener. nah, coba diulang lagi dari Dewa Mara yang mencoba menghalang Pangeran Siddhartha untuk keluar istana. Oke ya. Nah, jadi gini. Si Dewa Mara itu dia ngomong gini. Oh, bodhisatwa yang muda dan berani, janganlah meninggalkan keduniawian. Engkau tidak perlu menjadi biku karena 7 hari nanti harta roda agung akan muncul di hadapanmu. Aku berjanji engkau akan menjadi adi raja dunia, penuh dengan kemakmuran dan kekuatan perkasa. Kembalilah ke istanamu, pangeran. Kembalilah. Terus kata si bodhisatwa bilang gini, siapa engkau? Alangkah beraninya engkau mencegah pelepasan keduniawianku. Jadi pangeran satu ngomong, lu siapa? Beraninya lu ngarang-ngarang gua apa namanya melepas duniawian gitu. Nah terus si Dewa Mara bilang, pangeran, aku adalah Dewa Mara Wasawati. Jadi dia bilang gini, pangeran, gua itu Mara Wasawati gitu. Nah terus kata si Bodhisattva itu ngejawab gini, enyahlah kau Mara, jangan menghalangiku lagi. Aku bahkan sudah mengetahui sebelum engkau katakan bahwa harta roda agung pasti akan menjadi milikku. Namun, aku sama sekali tidak berkeinginan menjadi adi raja dunia. Karena bagiku menjadi Buddha sangatlah luhur. Dengan kekuatan agung sebagai Buddha, aku akan menolong semua makhluk agar terbebas dari penderitaan akibat kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Akan kubimbing mereka untuk mencapai kebahagiaan nibana yang abadi. Dengan hal itu, Mara mengancam Bodhisattva. Oh pangeran muda, camkanlah selalu kata-katamu ini. Oh ya, kayak ini salah ngetik deh. Coba sesuai bahasamu aja. Oke, aku itu ini. Oke, dia salah kayak gini. Camkanlah selalu kata-kataku ini. Mulai saat ini, selama 7 tahun, akan kuikuti dirimu dari dekat. Akan kubuat dirimu mengenalku dengan baik saat pikiranmu dipenuhi oleh keinginan indrawi, keinginan buruk, ataupun pikiran kejam. Engkau akan kubunuh saat itu juga dan di tempat itu juga bila kotoran batin muncul dalam pikiranmu. Jadi si Dewa Mara itu ngancem
Pangeran, kalau bener-bener masih pengen pergi, lu dengerin nih kata-kata gua, kata kata si Mara itu bilang gitu. Kalau lu bener-bener pergi, gua bakal ganggu lu terus gitu. Kalau lu punya kekuatan batin, bakal gua bunuh lu. Kata si Mara itu bilang gitu kan lebih ya. Nah terus eh, selama selama perjalanannya itu, selama perjalanan dia menuju ke tempat itu, jadi dia dia kan akhirnya kan sampai ke Sungai Anoma kan, yang jaraknya itu kira-kira 30 yojana. Berarti kalau 30 yojana itu tiga. Sabar ya, aku coba hitung dulu. Satu yojana itu berarti 12 mil. 30 kali 12 mil. Kemudian 360 mil. 360 mil berarti berapa kilo ya? Aku ya lupa. Ya kira-kira 360 mil lah. Kira-kira dari kerajaan Kapilawastu sampai ke Sungai Anoma itu kira-kira 300 mil. Dia melalui 3 kerajaan, yaitu ya kerajaan dia sendiri kan, kerajaan Sakya kan, kerajaan Kapilawastu, terus kerajaan Kolia dan kerajaan Mala sepanjang malam tuh. Nah, terus selama dia sampai ke si Sungai Anoma, dia itu kalau nggak salah ya, dia itu diiringi sama berapa ribu dewa gitu ya. Nah, terus dewa itu ngasih penerangan jalan. Jadi dia bawa kayak bawa lampu gitu ya. Nggak lampu juga sih, mungkin pelita atau apapun itulah. Jadi dia bawa kayak suatu hal yang terang gitu. Jadi dia benar ngiringin si panas data terang. Terus sepanjang jalannya tuh benar-benar wangi semua, kayak 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 ada dupanya gitu. Jadi kayak benar-benar wangi gitu. Jadi yang saya tuh benar-benar diiringin pas dia pergi meninggalkan keduniawian. Terus sampailah dia di Sungai Anoma kan. Nah, terus dia nanya di pinggir sungai itu kan, Cana, ini sungai namanya apa gitu. Terus kata si pangeran sana bilang gini, sungai ini disebut Anoma pangeran. Bodhisattva merenungkan arti nama sungai itu sebagai tanda pelepasannya. Ia mengucapkan tekad, semoga pelepasanku ini tidak sia-sia, namun bersifat luhur. Karena Anoma berarti tidak sia-sia. Lalu dengan menghentakkan tumitnya ke tubuh Kantaka, Bodhisattva memerintahkan kuda itu untuk menyeberangi sungai. Segera Kantaka lompat jauh ke seberang sungai. Sampai hari udah pagi, sungai itu benar-benar berkilauan semua. Nah, itu apa dia? Tunggu. Terus akhirnya dia ngomong lagi ke Cana. Cana, saya telah tiba pada tujuan dan saya akan menjadi petapa. Bawalah Kantaka bersama dengan tanda kebesaran kerajaan. Maksudnya semua pakaian-pakaian yang ada di tubuhnya dia, dari mahkota, terus baju kerajaannya dia, semuanya deh dibawa lah semua itu sama si Cana. Terus mana ya? Terus kata Cana bilang gini, Pangeran, sejak masa kecil pangeran saya senantiasa menemanimu. Izinkanlah saya menjadi petapa seperti pangeran, agar saya tetap dapat menemani pangeran selalu. Jadi si Chana sama pangeran saya itu benar-benar kalau nggak salah ya, lahirnya secara bersamaan. Pada hari yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama gitu. Benar-benar lahir bersamaan. Karena ada 8 hal yang lahir bersama dengan Pangeran Siddhartha. Nah, begitulah. Salah satunya itu adalah Chana. Nah, Chana itu kan kusirnya. Terus kata si Pangeran Siddhartha bilang gini, jangan Chana, engkau tidak saya izinkan menjadi petapa. Kembalilah saja ke Kapila Wastu. Gitu. Lalu dia benar-benar melarang ya, benar-benar melarang si Chana buat jadi petapa seperti dirinya gitu. Nah, terus
Setelah itu Bodhisattva menghunus pedang emas dengan tangan kanannya serta memegang rambut yang panjang itu dengan tangan kirinya. Jadi dia mau potong rambut ya, mau ngebotakin rambut. Nah, terus nah itulah gambarnya. Oke. Nah, ada itu yang anehnya nih ya, yang hebat ya atau enggak nih. Dia itu motong rambutnya itu sebenarnya kalau misalnya mau kita pikir ya, pakai logikanya, kita tarik rambut kita nih ya. Semuanya kita kita ambil semua helai-helai rambutnya itu kita tarik. Terus kita tebas gitu aja pakai pakai pedang atau enggak mungkin kita gunting lah. Kan nggak mungkin dong semuanya tiba-tiba jadi rata semua. Tau nggak si rambutnya itu benar-benar rata semua, eh apa namanya, nggak benar-benar botak sih sebenarnya tuh. Jadi ada sisa rambut tapi rambutnya itu apa ya, dua jari gitu. Kayak gimana ya nih coba nih aku ini deh, aku buka kamera, aku open cam. Nah, coba coba ke arah aku ya. Nih, jadi dua jari seperti ini. Jadi cuma dari sini ke sini doang. Kurang lebih segini lah. Apa namanya sih itu? Rambutnya Pangeran Siddhartha yang tersisa. Gitu dari sini ke sini. Gitu. Oke, nah seperti itulah. Nah, dan itu rambutnya itu bener-bener nggak tumbuh lagi sampai Pangeran Siddhartha itu menjadi Buddha. Gitu bener-bener rambutnya nggak bakal tumbuh lagi. Terus tau nggak? Rambutnya itu dilemparlah ke langit. Terus dia ngucapin tekad. Jika aku memang akan menjadi Buddha, biarlah rambut ini tetap mengambang di udara. Kalau tidak, biarlah rambut ini jatuh ke tanah. Nah, terus akhirnya dia lemparin tuh rambutnya tuh ke atas tuh. Terus benar tuh, dia ngambang di udara. Terus akhirnya ya, si Dewa Saka itu ngambil rambutnya Pangeran Siddhartha. Jadi pas dia lempar ke langit, ditangkaplah rambutnya sama Dewa Saka. Jadi Dewa Saka itu rajanya para dewa di alam dewa Tawatimsah. Jadi dia langsung ngambil, terus si siapa namanya, si Dewa Saka itu bikin kayak semacam stupa gitu deh, kayak semacam stupa terus kayak altar gitu buat naro rambutnya Pangeran Siddhartha. Jadi rambutnya Pangeran Siddhartha itu sampai sekarang masih ada, tapi adanya itu di alam surga Tawatimsah gitu. Nah, terus dia kan bikin kayak semacam altar gitu. Altar itu namain Culamani gitu. Nah, dia itu eh kata si Pangeran Data itu dalam pikirannya gini, dia mikir gini, gak mungkin dia jadi pangeran jadi petapa pakai baju kerajaan, ya kan? Akhirnya tiba-tiba muncullah seorang Brahmana, seorang kayak macam petapa tapi kayak petapa deh dari kasta Brahmana kan dia tuh. Namanya Brahmana Gatikara. Yang sebenarnya Tapa Brahmana Gatikara itu dia emang bener-bener dia emang dari alam Brahma. Jadi dia dari alam Brahma itu namanya Brahma Gatikara, dia turun ke bumi. Dan sebenarnya Brahma Gatikara itu adalah temennya si Pangeran Siddhartha di kehidupan lampau yang pernah ngajak Pangeran Siddhartha itu pas kehidupan lampau untuk bertemu sama sang Buddha siapa ya? Aku lupa juga Buddha siapa. Terus si Pangeran Siddhartha itu pernah ngatain Buddha itu. Jadi dia ngatain Buddha itu, eh, dia bilang begini, bagaimana si botak itu bisa mencapai kesucian dalam waktu 7 hari gitu. Nah, akhirnya sebagai gantinya Pangeran Siddhartha akhirnya 7 tahun sementara gitu. Itu hasil karma buruk di kehidupan yang sebelumnya karena dia pernah menghina Buddha. Dia bilang bagaimana si botak itu bisa mencapai
kesucian dalam 7 hari. Nggak bakal mungkin dia bisa mencapai kesucian dalam 7 hari. Akhirnya karena dia berbicara seperti itu, akhirnya dia bisa menjalani apa sih, menjalani petapaan keras selama 7 tahun gitu. Nah terus akhirnya eh, si Brahmana Gatikara itu eh, ditukerin lah jubahnya si Brahmana Gatikara itu dengan apa namanya tuh, dengan jubah, dengan kerajaan apa sih, pakaian pakaian kerajaan gitu. Jadi si Pangestu nuker pakaian kerajaan dengan jubahnya Brahmana Gatikara. Jadi si Brahma Gatikara turun ke bumi menjadi seperti kayak petapa gitu. Terus dia nukerin jubahnya sama si Pangestu. Terus mana ya? Jadi itu tuh lengkap, udah lengkap gitu loh. Ada jubah apa sih namanya, jubah jubah rangkap, juga rangkap itu kayak jubah yang tebel gitu loh. Jadi kan kayak misalnya mungkin kita pernah lihat bante-bante itu pakai jubah, itu kan sehelai jubahnya kan, sehelai kain. Tapi kalau misalnya jubah rangkap itu tuh satu helai kain ditambah satu helai kain lagi, jadi kan dua helai kain terus dijahit gitu. Jadi kayak cuma satu helai doang gitu. Jadi di double gitu, di double terus dijahit gitu. Jadi kan tebel banget gitu. Disebutnya itu sanggati. Terus jubah biasa itu sebutnya utara sangga. Terus jubah bawah itu sarungnya disebutnya antara wasaka. Terus dikasih juga pata, mangkok kan, bowl ya kan, bowl ya bante sih, mangkoknya bante gitu kan, buat terima dan makan gitu, buat makan juga. Terus dikasih pisau cukur, dikasih jarum, dikasih kepinggang, nah, terus sama kasih saringan air juga tuh. Jadi si Brahmana Kantikara itu dia benar-benar udah lengkap semuanya, terus dikasih lah ke Pangesdata. Nah, terus akhirnya si Brahmana Kantikara dapatlah jubahnya. Dan jubahnya itu eh, ada di mana? Jubahnya itu ada di alam Brahma Akanirta. Ya, jadi kan si Brahma Nagatikara itu dari alam Brahma Akanita. Terus akhirnya jubah jubah apa sih, pangeran baju kerajaannya Pangeran Sata itu ada di alam sana. Emang sampai sekarang masih ada gitu. Terus dibikin lah kayak semacam altar, semacam kayak stupa gitu buat narok si pakaian kerajaannya si Pangeran Siddhartha. Itu namanya altar Dusa, Cetia Dusa. Nah itulah pokoknya. Nah itu Pangeran Siddhartha akhirnya menyuruh si Cana buat balik ke Kapilawastu. Terus si Pangeran Siddhartha ngomong gini, Cana, sudah waktunya kita berpisah. Sampaikan hormat saya kepada ayah saya, Raja Sudodana, kepada ibu saya Mahapajapati Gotami, dan istri saya Putri Yasodhara. Sampaikan kepada mereka bahwa saya dalam keadaan sehat. Tuh. Terus Cana memberikan penghormatannya kepada Bodhisattva, yaitu membawa tanda kebesaran. Jadi kayak tanda kebesaran itu kayak mungkin kayak apa ya? Mungkin mahkotanya atau apapun itulah gitu. Nah terus mana ya? Oh ya, si kudanya itu kan Taka, kudanya Pangeran Siddhartha itu dia sempet memandangin si Pangeran Siddhartha terus gitu, memandangin dengan nama, bahwa dia kayak mikir bahwa dia nggak bakal ketemu lagi sama majikannya gitu. Terus Pangeran Siddhartha tuh akhirnya ngelus-ngelus kepalanya si Kantaka. Terus dia ngomong gitu, Kantaka pergilah dengan Cana, janganlah tunggu aku lagi. Aku akan kembali setelah mencapai penerangan sempurna gitu. Aku setelah mencapai kemudahan gitu loh. Terus akhirnya Cana sama Kantaka dia pergi balik ke sana. Terus Kantaka itu nangis. Si kudanya itu bisa nangis. Tapi tengah-tengah jalan si Kantaka akhirnya meninggal. Dia mati tengah jalan karena apa ya namanya, benar-benar sampai sesedih itu gitu. Jadi si Pangasdarta itu dia meninggalkan ke dunia Wian pas umur 29 tahun. Dia menikah dengan Putri Yasodhara
umur 16 tahun. Berarti kira-kira pernikahannya selama 13 tahun. Gitu. Terus, udahlah seperti itu. Oke, jadi mungkin aku cerita hari ini mungkin sampai sini aja ya, atau masih ditambahin lagi. Gimana yang lain? Hmm, udah mau jam 9 juga ya. Kurasa sih lebih bagus sih apa aja. Sampai ini aja. Ini kalau misalnya apa kita sisakan waktu untuk sesi pertanyaan pun bisa. Iya, buat pertanyaan boleh. Siapa yang mau bertanya atau yang nggak jelas. Atau malah Krisna kasih pertanyaan pun boleh. Hmm, apa? Coba yang lain ada yang mau nanya dulu nggak? Berarti next ini ya tentang ini bukan Kris. Nolak tawaran bicara yang penting-penting aja. Terus akhirnya ketemu sama apa namanya tuh, ketemu sama para para musisi-musisi jalanan gitu yang menyadarin dia gitu loh. Oke, oke. Itu minggu depan ya. Coba yang lain gimana responnya? Itulah yang dikatakan sama si itu, sama si musisi itu, dana makan dari senjata. Habis dana makan dari senjata apa lagi ya, akhirnya dia mencapai makan sempurna kan, mencapai makan sempurna dilawan sama Mara itu tuh 7 minggu, 7 minggu setelah pencerahan, berarti 49 hari, 49 hari selama setelah apa namanya tuh mencapai dengan sempurna. Di situ ada apa lagi ya? Tapusa dan Balita. Ini penting semua sih. Tunggu, buat lagi deh. Ntar ini udah selesai. Ya gimana, Sob? Jadi kita udah sampai mana tadi? Sudah Sampai sampai melepas pas duniawian. Melepas keduniawian ya. Hmm. coba kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, boleh disimpulkan secara singkat. Tadi kita mendengar cerita bahwasanya di Pangeran Siddhartha itu udah melewati 4 kejadian luhur itu ya, 4 kejadian penting ya dari orang tua, orang sakit, orang mati, orang meninggal atau mayat, dan petapa. Bisa itulah Pangeran Siddhartha memutuskan untuk melepaskan keduniawian ya. Iya, begitu. Gimana mungkin suka mau explain? Memotong rambut tadi udah. Sudah. Ya, jadi Udah. tadi itu semuanya dimulai dari 4 kejadian kan. Hmm. Yang pertama itu Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Akhirnya pertama nampak seorang orang tua. Kedua nampak orang sakit. Ketiga nampak mayat. Keempat itu nampak petapa.
Dan karena sudah melihat tempat ini, maka Siddhartha berpikir bahwa semua orang itu akan mengalami ini. Makanya ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jawaban atau obat agar tidak menderita seperti ini lagi. Maka dari itu di pertengahan malam, Pangeran Siddhartha keluar dengan Cana dan kudanya Entaka untuk meninggalkan kerajaan untuk menjadi pertapa. Setelah itu, di tepi sungai Anoma, akhirnya pangeran memotong rambutnya dan memberikan semuanya ke Cana untuk dibawa balik ke kerajaan Kapilawatu. Nah, setelah saat itu, kuda Kantaka itu meninggal karena saking sedih. Sudah? Sudah selesai. Ya kan? Sampai situ. Jadi Iya. depan itu dilanjutkan dari cerita tentang Raja Bimbisara ya. Ketemu dengan Raja Bimbisara pertama kali ya. Iya, nanti besok lanjutin Bimbisara. Oke. Dari Raja Bimbisara ketemu dengan guru. Satu guru utamanya awal-awal mungkin minggu depan itu mungkin sampai penerangan sempurna kali ya. Kira-kira. Mungkin kayaknya sih. Keburu nggak ya? Kayaknya keburu deh. Dua-dua. Atau ya kalau nggak nyampe ya paling sampai Sujata lah. Enggak sih, enggak juga. Nggak tahu deh. Kan potong rambut kan udah. Terus menolak lawan Raja Bimbisara itu. Iya. Ya, nolak tawaran. Kalama sama udah Karama Putra kan. Terus dari itu ketapaan keras dalam Kandai Sujata. Ya mungkin itu sih. Nasi susu oleh Sujata. Yoi, seperti itu. Enak loh itu loh. Nasi susu. Iya, manis-manis, creamy gitu. Bisa buat di sini. Ketan. Oke, jadi yang lain gimana? Enak. Kok sepi ya? Oh, banyak ternyata. Nyimak dong. Semuanya masih ada di sini ya. Ayo yang lain coba buka yang suara. Lain yang lain buka suara. tadi join. Buka suara. Iya. Kalau Prisma Yes Bapaknya, apa pesan atau intisarinya bisa diambil dari cerita hari? Terima kasih. Kalau boleh diulang atau diketik boleh. Halo. Halo. Jadi kayaknya kurang kedengeran. Tadi yang nanya boleh diulang lagi atau diketik? Nah, diketik tuh. Enggak deh. Mau diketik boleh, mau diomongin boleh. Tadi yang nanya siapa? Jaslyn. Oh iya, boleh dong.
Oh, Sinyal putus-putus. hmm. Kenapa tadi nanya apa? Ini semua kita rekam kok. Yang tadi, jadi nanti mungkin kita buat YouTube channel kali ya. Kita nanti upload di sana. Bisa nanti yang record Jadi yang Jess kemarin gimana itu aku Jess? usahakan cepat selesai deh. Hmm, hmm. Tadi nanya gimana guys? Intisari atau pesan cerita hari ini. Ayo, intisarinya apa? Ayo. Tadi nanya gimana yang nanya? Aku penasaran sih. Intisari dan pesan cerita yang bisa diaplikasikan dalam hidup Yang bisa sehari-hari. dilihat. Apa ya? Ini adalah mungkin boleh bantu jawab nggak? semua itu akan mengalami Kalau dari penuaan. aku ya, kan Pancasila itu bertemu. Halo? Kok suaranya hilang ya? Koneksinya situ. Koneksi aku apa sih Krisna? Mungkin kalau Krishna. sakit mah mungkin kita setiap saat mungkin kita pernah ngalamin lah. Atau mungkin setiap hari kita ngalamin kalau misalnya kita ada apa mungkin kita juga pernah ngalamin setiap hari. Kalau tua mungkin nanti kita suatu saat bakal tua. Mati kita pasti Putus-putus ya dia. Semangat ada, koneksi nggak mendukung. Tes, tes. Jadi sehari-hari itu kita bisa bagaimana nih, apa kita bisa ikutin aturan itu? Jadi ginilah, kalau nggak aku yang jawab, soalnya Krisna koneksinya nggak lancar. Boleh. Jadi semua manusia itu akan mengalami penuaan. Semuanya itu bisa sakit, mati, tua dan mati. Maka dari itu, hiduplah sebaik-baiknya. Hiduplah sepenuhnya. Jadi jangan sampai nanti pas mati itu meninggal itu punya banyak penyesalan. Begitu. Berarti Nah, yang terus, dianggap ini loh Pangeran apa? Siddhartha. Oke. Nah, terus tes ini loh, tadi suara aku sampai mana? kebanyakan yang bertanya juga kan. Ada banyak orang-orang bilang, Tes tadi suaramu hilang dari semuanya. suara aku hilang semuanya. Nggak kedengeran sama sekali tadi kamu ngomong apa. Serius. Set banget. Cius. Suara aku sekarang jelas gak? Jelas. Lanjut, Ki. Jelas ya. Jadi Lanjut, Ki. kayak gini, penampilan pertama itu orang tua. Ya orang tua. Kita sadar bahwa kita nanti suatu saat kita bakal tua. Penampilan kedua itu Pelan, kita harus sadar bahwa ngomongnya. kita bakal tua. Halo? Pelan-pelan ngomongnya, oke. Ya, jadi kan penampilan pertama itu orang tua. Kita harus sadar bahwa kita suatu saat kita bakal bisa tua. Penampakan kedua itu orang sakit. Kita harus sadar bahwa kita pasti sakit gitu. Kita bakal bisa sakit gitu. Terus penampakan ketiga
kita bakal mati. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita suatu saat akan mati. Jadi kehidupan ini kita nggak boleh memiliki mana, kita nggak boleh memiliki kesombongan. Jadi kita benar-benar harus sadar, harus mindful. Kita nggak boleh jadi orang yang berlebihan gitu. Nah, terus pas kita bahas yang tadi tentang Pangyasata bertemu dengan dengan bertemu dengan petapa. Jadi itu menyadarkan kita bahwa kita juga harus seperti layaknya petapa, harus layaknya seperti para biku, para bante, yang hidupnya itu sederhana, yang di hidupnya itu harus semua tindakannya itu tuh terpuji gitu. Kita harus berusaha seperti itu supaya kita tuh semua kehidupan kita baik, semua yang kita jalankan itu baik semua gitu. Jadi kita harus lebih mindful, lebih sadar setiap saat gitu loh. Nah, gitu. Harus tenang kehidupannya gitu. Terus pas yang dia meninggalkan keduniawian itu sebagai Halo. simbol dalam kehidupan kita. Oh, ya halo ya. Nah, Soal aku sekarang dengar nggak? udah. Nah, tadi Tadi hilang sampai mana? halo, udah. Ya halo tadi hilang sampai mana? Tadi seorang petapa itu gimana? Ya jadi seorang petapa itu kan hidupnya sederhana, mindful, sadar selalu, semua tindakannya terpuji. Nah, jadi kita harus hidup seperti layaknya seorang biku, seorang petapa gitu. Semua tindakannya itu penuh dengan kesadaran, semuanya itu waspada, hidupnya eling. Nah, semuanya itu benar-benar tindakan terpuji gitu. Kita harus berlatih seperti itu, hidupnya sederhana gitu. Oke, suara aku kedengeran tadi. Oke. Nah, terus pas pelepasan keduniawian itu sebagai contoh, sebagai simbol kita nanti harus hidup dengan penuh dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kesadaran tuh. Layaknya Pangeran Siddhartha yang melepaskan keduniawian gitu. Seperti itu. Oke. Oke nggak nih? Oke nggak nih? Udah oke. Kalau udah selesai udah oke. Aku punya pertanyaan. Oke, apa-apa. Kok Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan keluarganya sih? Ya gimana justru dia meninggalkan keluarganya itu kan karena dia sayang sama semua makhluk, termasuk sama keluarganya juga. Dia mau cari obat, gimana caranya untuk terbebas dari lingkaran kehidupan, terbebas dari tua, sakit, mati, gitu. Gimana caranya terbebas dari semua itu, dia mau mencari obatnya, makanya dia meninggalkan duniawian menjadi seorang petapa, menjadi seorang Buddha. Gitu. Jadi kalau gitu, misalkan kita punya keluarga, kita boleh tinggalin dong untuk mencari obat. Karena obatnya udah ketemu ya. Nah, kita harus menjalankan ajaran Sang Buddha justru Sang Buddha yang udah bersusah payah. Pangeran Siddhartha sudah bersusah payah menjadi Buddha dan akhirnya Sang Buddha membawakan dharmanya ya kan kepada kita semua. Nah, makanya itu kita harus menjalankan ajarannya gitu. Nggak perlu kita menggunakan keduniawian lagi. Ya kalau misalnya mau jadi bante atau jadi ayah, suhu atau apapun itu, ya kita izin dulu lah sama keluarga gitu. Boleh nggak kasih nggak gitu. Jangan asal main gitu aja. Nah, cuman Gitulah. kan Sang Buddha pada saat itu juga nggak ada izin kan, langsung keluar aja begitu aja. Tapi kan beda kondisinya. Pada saat itu kan dia benar-benar belum menemukan. Dan memang karena sayang kepada mereka pengen menemukan gimana caranya. Kalau sekarang kan kondisinya kan memang sudah ditemukan. Gimana caranya supaya terbebas dari lingkaran alam samsara. Ya kita berlatih aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana pun itu. Kita banyak-banyak meditasi, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak cohosim. Tuh. Apa tuh? Cohosim, banyak-banyak berbuat baik. So, Hosim Hmm, banyak oke. berbuat baik.
Nah, betul sekali itu. Cohosim. Itu tinggal kita praktekkan aja caranya gimana. Justru Sang Buddha sudah bersusah payah mencapai kebudahan dan mengajarkan ajarannya. Nah, makanya kita harus berterima kasih kepada Sang Buddha dengan apa? Dengan kita menjalankan semua ajarannya gitu. Seperti itu, kawan-kawan. Gimana gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Yo. Ada yang Gimana masih guys? Ada yang nanya lagi guys? jangan nyanyi. Hey. Hello. Soalnya putus-putus kayaknya sih suka. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa kok. Tere bisa menghindari kemelekatan. Ini aku yang gangguan, aku yang putus-putus atau gimana dah? Atau emang aku error atau gimana? Halo, Kayaknya aku nggak putus-putus. Tes. Ada kenyataan Aku ya enggak. di jadi banyak keluarga justru tidak setuju atau tidak mengizinkan kalau seandainya memang keluarganya ada yang menjadi biksu atau biksuni. Bagaimana menurut Anda, Krista? Coba mic-nya lebih dekat sama mulut deh, Jess. Soalnya kan suaranya tadi kan putus-putus. Atau enggak, Jess ketik aja. Coba deketan dulu. Mic-nya deketan dulu, baru kalau masih belum, diketik aja. Soalnya suaranya kayak jauh terus putus. Tunggu Krishna yang jawab atau gimana nih? Oke. Halo. Oke, halo. Ya gimana? Tadi bahas Nah, apa? tadi si Jess nanya, kalau misalkan yang mau jadi biku nih, biku atau bikuni, oke. Terus kan zaman sekarang kan banyak keluarga yang nggak setuju, nggak mengizinkan. Itu bagaimana? Ya kita sebenarnya nggak perlu jadi biku atau bikuni sih. Kita umat awam pun sebenarnya kita bisa mencapai tingkatan arahat dengan sendiri itu bisa. Ya gimana caranya ya kita meditasi gitu. Gak perlu jadi bante. Buat apa kita jadi bante, jadi ayah, jadi suhu, jadi apapun itu. Kalau misalnya kita selama jadi hal jadi seperti itu, jadi biku, jadi bikuni, tapi kita sendiri pada saat itu masih melekat, masih keduniawiannya masih ada gitu. Ya mendingan kita yang masih masih garawasa, masih umat awam biasa, masih upasaka, masih upasika, tapi kita menjalankan semua ajaran Sang Buddha gitu, semua tindakan kita terpuji. Dengan kita seperti itu. Banyak kok
cerita-ceritanya upasaka-upasika yang mencapai arahat apa segala macam banyak kok. Halo. Oke, bisa diterima. Atau enggak mencapai kesekian apa banyak kok. Kayak misal contoh si siapa namanya? Anantapindika. Anantapindika itu mencapai Sotapana. Sebenarnya ya, apa sih tantangan untuk melatih diri dan biar konsisten melatih diri walaupun sebagai umat rumah tangga? Waduh, aku nggak bisa kasih nggak bisa kasih apa? Nggak bisa kasih jangan dah karena aku juga masih bolong-bolong gitu. Tapi ya kalau misalnya mau kasih saran, ya niat dari diri kita sendiri sih. Gimana niat kita, gimana caranya kita apa namanya menjalankan niat kita tersebut gitu. Halo, suara aku dengar nggak? Oke, bisa diterima. Gitu. Niatin semuanya gitu. Jadi kalau kita udah punya niat, ya kita jalanin sebagaimana adanya. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita ulang lagi, kita coba lagi. Intinya kita nggak perlu menjadi seorang biku ataupun petapa untuk menjalankan dhamma itu ya cukup Ya, semua orang samudra. bisa. Tapi ada Oke, konsekuensinya sih. Kalau kita menjadi seorang arahat dalam berapa hari ya, masa apa besoknya atau dalam 1 hari atau misalnya dalam 7 hari ya masalah. Langsung paling banget. gimana 7 Itu hari terus konsekuensinya. gimana tadi? Sehari atau salah ya aku lupa antara sehari atau 7 hari gitu. Jadi setelah itu kita langsung paling banget langsung meninggal. Itu kalau apa? Kalau kita mencapai arahat gitu makanya kalau misalnya kita udah mencapai arahat kita harus buru-buru tuh buat kalau misalnya kita masih mau hidup ya kita buru-buru apa namanya buru-buru jadi biku atau bikuni gitu atau ya pokoknya yang lebih yang skillnya lebih banyak lah kan kalau sekarang kan sebenarnya dalam Theravada itu kan bikuni udah nggak ada ya paling kalau emang mau gitu ya jadi meci atau jadi sayale gitu. Nah, itu nggak apa-apa bisa juga gitu kalau yang cowok ya dibanting lah gitu atau ya yang seperti itu lah pokoknya. Jadi kalau tadi udah mencapai arahat Arahat 1 maksudnya sampai bagaimana? 7 hari. Itu ya itu kalau misalnya rumah tangga ya makanya kalau saya rumah tangga ya Oke. harus harus langsung jadi seorang samana gitu loh harus menjadi seorang samana harus meninggal duniawian gitu. Kalau misalnya Gimana, Chris? gitu Putus ya suaranya. pilihan di tangan sendiri sih Oke, bisa diterima. gitu guys soal aku kan Tadi Jesslyn mau ya nanya kayak gitu. apa? Coba mic-nya agak deketan, Jesslyn. Terus ngomongnya agak pelan, soalnya kan putus. Ketik aja boleh. Kalau bisa ketik aja deh. Arti arahat maksudnya bagaimana nih? Arahat Apa itu maksudnya gimana? Mencapai arahat itu maksudnya gimana? ya arah ya jadi gini dalam agama Buddha ada dalam ajaran Sang Buddha itu ada 4 tingkatan apa namanya ada 4 tingkatan apa namanya sih itu 4 tingkatan kesucian. Aku nggak bisa urutin. Pokoknya paling tinggi itu arahat. Jadi atau sotapana, sakadagami, anagami, arahata. Kayaknya itu udah urut deh. Gak tahu deh. Orang yang Orang yang nggak punya gak punya apapun termasuk golongan mana? nggak tahu. Ya ya udah Orang gitu-gitu biasa aja. ya? Ya cuma orang Ya biasa biasa gitu lah aja ya. ya? Kadang orang biasa itu kan bukan berarti kayak gimana ya, kekotoran batinnya banyak atau karma buruknya banyak ataupun jahat lah gitu ya. Biasanya orang meskipun orang itu baik tapi nggak menjalankan ibadah kan ada juga ya.
Gimana? Maksudnya kan orang-orang biasa itu kan yang nggak menjalankan nggak menjalankan ajaran Buddha. Kita ini konteksnya agama Buddha ya. Jadi orang yang nggak orangnya agama Buddha tapi nggak menjalankan dharmanya, tapi nggak jahat loh, bukan orang yang jahat. Itu gimana tuh? Maksudnya dia ya baik-baik aja gitu, cuman dia nggak menjalankan ibadah Ya, doang. tetap aja orang biasa aja gitu. Ya, orang biasa aja ya. Jadi setidaknya kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat lah. Ya harus tambah dengan berbuat baik juga sih. Kalau saya kita nggak melakukan berbuat sama itu juga ya gimana? Oke. Bisa diterima. Itu semuanya harus berbuat baik. Gimana caranya kita mau menciptakan kondisi yang baru kalau saya kita nggak berbuat baik? Oke, bisa diterima. Oke, dia ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada, langsung penutupan dengan pelimpahan jasa ya. Oke. Iya, sekedap. Itu pelimpahan jasa akan dilakukan ya? Krishna doang. Boleh. Ajaran Theravada aja. Ya, nanti lakukan aja apa ya? Pengko langsung tergerak ya mau pelimpahan jasa. Bukan. Di hari ini dia punya Theravada, kita punya Mahayana. Mungkin nanti kita Senin aja kita buat yang Wangseng tuh. Ya udah boleh. Aku setiap jam 7 malam tetap buka Zoom. Besok kita buka apa? Besok janganlah, malam Minggu. Malam Minggu jangan. Ya udah kalau memang aku cuman besok buka itu Minggu. buka jam 7 malam itu untuk free topic aja untuk besok. Siapa yang masuk? Gimana? Untuk besok saya tetap buka jam 7 malam, tapi free topic aja. Siapapun yang masuk terserah. Itu. Minggu juga demikian. Mulai tiap hari lah, pokoknya jam 7 malam itu tetap aku buka Zoom. Nanti kalau malah tahu si Krishna itu ada atau si Viko ada, siapa yang mau nanya sesuatu kebetulan mereka ada ya, kalau bisa dijawab. Nanti kalau besok memang ada buka. Nimbrong aja. Kita pelimpahan jasa dulu ya buat menutup yang ada sana hari ini. Ya, mudah-mudahan. Oke. Kita bacain Parita Patidana halaman 122. Mungkin suka kalau mau kasih copy paste-nya boleh. Suka lagi sibuk. Suka sibuk bentar dia. Halo. Ini suka mau ngechat apa enggak? Iya. Nggak suka lagi kita sibuk. Gimana Altan? Kita mana? Gimana? Tunggu sampai 21.30. Langsung ya boleh, silakan. Oke, ya, itu Tere udah kasih tuh. Oke. Thank you ya Tere. Kita aku aja yang baca lah ya. Kalau misalnya yang lain punya buku Parita, boleh buka buku Parita biru itu yang dari STI. Buka halaman 122. Kita bacain Parita Patidana. Namo tassa dulu ya. Namo tassa bhagavato arahato sama tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Punya sita nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamarnaka ye piya guna wantaca mayhang mata pita dayon tirta meca pyadirta wa anyema catawerino sata tirta dilokasming te pumma catuyonika anceka catuokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodan te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayon
maya dina napunyanang anu modana hetuna sape sata sadahontu awera sukajiwinon mapadan capapontu te sasa si jatang supa. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada sebuah makhluk tiada batas tiada hingga, yakni kepada mereka yang aku kasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang aku kenal yang bersikap netral ataupun bermusuhan, makhluk berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas limpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. 1. Idang wo nyetinang hotu sekitar hontunya tayo. Idang wo nyetinang hotu sekitar hontunya tayo. Idang wo nyetinang hotu sekitar hontunya tayo. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Imang no punya bagang sabah tenang bajema. Saya melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua hidup bahagia. Semoga kita semua terbebas dari penderitaan batin dan jasmani, bebas dari rasa pemusuhan dan bahaya. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita sendiri dengan berbahagia. 1, 1, 1. Sadu. It's a wrap. Selesai ya. Selesai. Yeay. Nice Krisna, good job hari ini.